Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Natasha Hatarno Putri dari Pendidikan Matematika UNESA kelas 2021C dengan NIM 21030174065 yang akan melakukan presentasi untuk tugas pendidikan Pancasila. Presentasi kali ini mengenai latar belakang tujuan dari landasan pendidikan Pancasila. Latar belakang tujuan dan landasan pendidikan Pancasila. Disusun oleh Dr. Purbojati MS, dosen tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA, dari literatur Ristek Dikti 2016 dan tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Yang pertama, subbab A1, latar belakang pendidikan Pancasila. Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, diperlukan perubahan yang progresif. Untuk menuju perubahan yang progresif itu, dibutuhkan usaha konkret. Globalisasi tentu membawa dampak baik dan buruk agar dapat menyeleksi hal-hal era global. Perlu adanya nilai-nilai yang bersifat universal serta diyakini kebenarannya, sehingga dijadikan pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini telah disepakati Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bangsa untuk menapaki perjalanan sejarah selanjutnya serta sebagai upaya membentuk karakter bangsa sehingga tidak akan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila. B1, tujuan pendidikan Pancasila. Jadi tujuan pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa, mengimplementasi nilai-nilai luhur Pancasila, dan berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Jadi, pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Disado dari Notonegoro 1980, beberapa hal mengenai filsafat Pancasila. Cetakan ke-9, Jakarta, Pancoran 7. Pengertian Pancasila. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdiri atas kata panca yang artinya 5 dan sila atau shila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila yang berasal dari kata susila yaitu tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila adalah 5 tingkah laku yang baik. Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 7. Untuk mencapai nirwana diperlukan 5 dasar atau ajaran, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. C1. Landasan Pendidikan Pancasila. Landasan historis pendidikan Pancasila adalah pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah UUD 1945, termasuk pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itu, Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi, walaupun pada alinea 4 pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis, terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Landasan kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budayanya.
Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda, agar generasi muda tak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya ada landasan yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tertib hukum Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan adalah seperti UUD, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Perda. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituangkan dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia sebelum mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 23. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau misi psikopedagogis, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam bermasyarakat bangsa dan bernegara, atau disebut juga misi psikososial, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan atau disebut juga misi sosiokultural, dan mengkaji mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik, sumber dari tim dikti. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi salah satu rujukan dalam prosesnya yang meliputi learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Delors 1996. Berdasarkan keempat pilar pendidikan tersebut, pilar keempat menjadi rujukan utama, yaitu bahwa pendidikan Pancasila dimaksudkan dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman yang saling membutuhkan. Apabila pendidikan Pancasila dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya Pancasila secara konsisten, baik oleh warga negara, oknum aparatur maupun pemimpin bangsa di kemudian hari dapat diminimalkan. B2. Menanya alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? 1. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa yang lain. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Landasan pendidikan Pancasila. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012
ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila, implikasinya pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, Anda diharapkan dapat memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sesuai dengan perguruan studi masing-masing. Selain itu, Anda juga dapat berperan serta secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila dari Sukanto 1982 halaman 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendidikan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial dan masalah sosial yang patut dihadapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya, atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukumnya merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila. Pancasila dalam tatanan tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sesuai politik yang ideal. Melalui pendekatan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. D2. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dengan sistem pendidikan nasional yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila. Kemudian terbit peraturan pelaksanaan dari ketentuan yuridis tersebut, yaitu dikhususnya pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Pasal 1 SK Dirjen Dikti nomor 467 garing Dikti garing Kep garing 1999 yang substansinya menentukan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baik dari program diploma maupun program sarjana. Tantangan pendidikan Pancasila, tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, atau yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila.
Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedon di masyarakat. Selanjutnya, bagian E mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Mata kuliah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, Dirjen Dikti mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila akan terinternalisasi sehingga menjadi guiding principles atau kaidah penuntun bagi mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalismenya sesuai dengan jurusan program studi masing-masing. Daftar pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.